Halo teman-teman, nah jadi di video riding kali ini saya mau menuju ke Sesetan, tepatnya ke rumah Pak Rohman. Nah jadi Pak Rohman itu adalah seorang peternak lele, sekaligus dia langsung menjual. Nah saya ke sana ingin membeli cairan bernama EM4, sekaligus saya mau bertanya-tanya seputaran dunia perlelean, mulai dari awal pemula harus seperti apa dan tips-tipsnya bagaimana. Nah, bagi kalian yang pemula dan ingin mencoba dunia ternak lele, tonton video ini sampai habis, jangan di skip karena akan sangat banyak info-info yang kalian perlukan. Oke, ikuti saja langsung. Di dalam video ini kita akan sharing pengalaman seputar bagaimana cara memberi makan lele, cara breeding, tips untuk menjaga agar lele kita tetap sehat, dan yang terpenting adalah bagaimana cara menabur benih untuk para pemula. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja tanya-tanya ke Pak Rohman. Kan makan itu ya, makannya ini kan direndam air nih, Air biasa? ya air kolamnya. Oh, air kolamnya. Jadi air lelenya diambil, direndam. Misalnya nih ini penuh ya, pokoknya airnya sampai dia inilah Nyusut? sampai dia nyusut, terus ininya agak lembek. Ya. Nih agak lembek nih tuh. Terus perkiraannya ya, saya nggak tahu sih harus berapa gram, harus berapa, kira-kira ya saya biasanya per 100 ekor itu 1 sendok makan untuk awal mulanya. Nanti kan kelihatan kalau habis kan cepat habis dikasih makan itu. Iya, benar. Kalau pas cepat habis itu ditambahin nanti 2. Ya. Nanti 3 hari, 1 minggu. Kan kelihatan. Pokoknya lihat respon lele aja. Nanti kalau dikasih 3 sendok, kok masih nyisa? Itu kebanyakan, dikurangin lagi dikit. Itu aja sih. Jangan sampai tersisa aja lah kira-kira ya. Ya. Jangan sampai tersisa, itu nanti dia tapi kalau kamu bikin pakai E4 sudah aman, karena ada bakterinya, karena sisa itunya dimakan sama bakteri itu. Itu fungsinya bakteri. Iya. Sama bakteri itu kan makan kotoran lele. Kenapa dia nggak bau? Karena kotoran lele dimakan bakteri. Nanti bakterinya juga dimakan lele. Jadi iya. kalau bahasa ininya zero waste namanya. Zero waste itu 0 pembuangan, nggak ada pembuangan. Iya. Jadi semua dimanfaatkan. Jadi kemungkinan di bawah ini bersih lah ya dari kotoran ya kan kira-kira. Ada kotoran. Ya pasti ada. Cuma nggak bau. Nggak bau. Oke. Lili kan aktif nih, Lili nih banyak dia jalan, berenang, kan naik dia tetap kotorannya. Kayak gini kan naik dia, naik turun ngambil udara gitu. Tuh. Kalau segini nggak loncat om? Kalau siang sih kemungkinan nggak loncat, kalau malam loncatin, makanya kasih tutup. Perlu tutup juga ya? Iya. Ini karena ya sesuai budget lah. Ya. Manfaatin aja plastik bekas, dibolong-bolongin. Untuk udara. Kalau malam aja, nanti malam jam 10 kan ngasih makan itu. Kalau saya dia cepet gede. Iya. Jam 9 sampai jam 11 pagi itu perkiraan. Iya. Kalau jam 9 nggak bisa, jam 10. Ya pokoknya antara itu. Iya. Nanti sore jam 4 sampai jam 6 itu antara itu. Nanti malamnya juga ya? Iya. Jam 10 sampai jam 12. Iya. Nah, kalau kena air hujan gimana kira-kira? Nggak apa-apa? Nah, air hujan ini kalau dia masih udah besar, aman. Kalau dia masih kecil, itu resikonya mati. Oh.
Sebenarnya air hujan temen udah ngetes karena dia punya pH. pH air itu ya. Alat pH air itu dia air hujan Bali ini pH-nya normal. pH-nya normal. Cuma masalahnya dingin, suhunya aja. Iya. Air hujan tuh dingin. Memang sih, saya kan kemarin yang kecil tak taruh sini kena hujan, mati kan? Iya, iya. Banyak yang mati. Saya udah berpikir, saya nggak punya alatnya, tak pakai tangan ini dingin. Terlalu dingin nih, saya pindah ke sana aman dah. Oh, jadi kemungkinan yang buat mati itu karena suhunya tiba-tiba berubah ya? Berubah drastis. Iya, benar. Misalnya suhu normal itu 28 sampai 30, tiba-tiba dia ngedrop jadi 25 kan dingin. Iya, benar. Ya, tuh, makanya kaget dia kan. Iya, benar. Kalau pH-nya sih di Bali karena nggak ada pabrik, nggak ada polusinya, kurang dia. Masih aman. pH-nya. Itu aja sih kalau makannya tadi 3 kali itu. 2 kali juga bisa. Tuh. Terus jangan lupa direndam dulu. Oh ya, direndam dulu. Nanti sesuai ukuran kan. Ada 1, 2, 3 nggak salah ukuran ininya lele itu. Nanti kecil lah, yang cari yang kecil itu. Iya. Nah, kalau kamu sistem bisnis, beli pakannya harus karungan. Oh, biar hemat. Iya, benar. Kalau kamu beli kiloan, tekor kamu. Nggak nutup. Dapat seneng aja. Iya. Saya udah nyoba itu. Bener. Rugi malahan. Ya, itu makanannya. Iya sih, masuk akal sih. Iya. Nah, ini kalau sistem bakteri gini nggak perlu dikuras sebenarnya, sampai dia panen nggak apa-apa. Cuma nanti kan ngurasnya pas ini aja kan, pas kalau lele itu kan paling nggak 1 bulan, 1 bulan sortir. Nanti dipilih yang monster namanya, bahasa kita lele monster itu lele yang gede daripada yang lain. Iya. Biasanya 20%-nya itu. Tuh. Nanti sortir, pisahkan. Nanti bulan kedua sortir lagi. Biasanya udah bisa dipanen tuh. 20%-nya. Iya. Yang lele monster itu. Yang monster itu. Nah, nanti bulan ketiga biasanya udah 80% panen semua. Tergantung tebar bibitnya mau sebesar apa. Iya, benar. Kalau bibitnya yang 2 cm, 3 cm, 4 bulan baru panen semua. Tuh. Ya, apalagi coba intanya. Aroma yang begini ini nggak keras. Iya, bener, nggak keras ya aromanya. Kalau teman-teman yang kesini ngomong, kok nggak bau pak airnya, dikasih apa? Punya saya 2 hari aja bau. Padahal dikuras nih, kuras ganti air 2 hari bau. Gitu. Kok bisa ini? Punya saya ini bisa 2 bulan nggak ada ganti lagi. Gitu. Iya sih. Nah, misalkan kalau mau ganti nih, ya penguras lah kan, dengar-dengar setengah dulu ya, gitu. Kalau mau ganti, sebenarnya sih kalau pakai sistem bakteri gini, dia ganti ketika sortir. Ya bukan setengah lagi, sampai dia 1/4 lah, sampai lelenya gampang diambil. Kalau setengah susah ngambilnya. Pertama susah ngambil kan airnya tinggi kan. 1/4-nya sampai mudah nyerok lelenya itu. Tuh, tinggal 1/4 langsung tambahin air pertama. Jangan full dulu. Setelah 1/4 jadikan setengah. Nanti berapa hari tambah lagi setengah gitu. Kalau lele air ini kan ukurannya nih, saya pakai manual nih. Kalau anakan itu 15 sampai 30 cm maksimal. Kalau udah dewasa bisa 50 lah. Tuh. Kenapa harus pendek? Anak kecil tuh dia butuh udara. Butuh udara. Biar nggak terlalu jauh naik ya, gitu istilahnya jauh ya. Naik. Kalau dia terlalu jauh naik capek, mati dia. Saya dulu waktu belajar mati saya 100 ekor. Karena ketinggian airnya. Iya. Pakai ember. Saya kan main ini aja,
kira-kira ember tak penuhin itu kok mati semua air ini ikannya gitu kan. Ya belajar, wah masalahnya kebanyakan air. Tuh. Iya. Yang paling bagus itu 15-20 itu paling bagus. Untuk bibit. Untuk bibit lah, permulaan bibit lah sampai umur sebulan setengah lah paling enggak. Baru ditambahnya air biasa kan, maksudnya biasa. tanpa campuran lagi. Air kalau dia yang kamu sisain masih seperempat, Ya. itu air biasa bisa cukup. Atau kalau mau kamu tambah lagi cairan E4-nya boleh. Oh, boleh juga. Kasih. Tuh. Airnya paling bagus air sumur. Air sumur. Air hujan juga bagus sebenarnya. Kalau air hujan Bali aman lah. Iya. Tadi saya sebutin Iya, benar. pH-nya normal. Normal. Itu aja sih. Cuma ya kalau untuk bibit yang masih di bawah 1 bulan itu lebih baik jangan pakai air hujan sama apalagi air PDAM itu agak susah itu. Dia mengandung favorit. Nah, kalau PDAM itu harus di treatment dulu airnya. Di apain tuh? Harus diendapkan. Dikasih gedebok pisang untuk nyerap ininya. Kandungan bahan kimianya itu. Ya. Air PDAM kan kadang bau favorit tuh. Tuh. Wah, seru juga ya. Ya. Ini manfaatin ini. Halaman, iya bener. halaman rumah yang sempit lah saat dimanfaatin lah mojok-mojok lah. Nah, untuk ini tadi tak lihat ukuran makanannya beda-beda nih, Om. Iya. Nah, itu gimana? Lah, arti berapa jenis biasanya ada ukuran? Kalau nggak salah 3 jenis. 3 jenis. Kalau saya nggak salah ingat 1, 2, 3. Yang 3 yang kecil apa yang 1 yang kecil saya kurang tahu. Iya. Pokoknya butirnya itu kecil dia. Iya. Ya seperti ini nih. Ini nih. Ini butir. Nah. Iya. Butirnya kecil nih. Ada yang lebih kecil dari ini nih. Oh, ada yang lebih kecil lagi. Ada. Oh, ini kira-kira 2 lah, nggak pengen tengah-tengah ya. Ini nggak salah, ini termasuk nomor 1 ini. Oh, nomor 1 juga. Cuma beda pabrik, beda ukuran. Oh, iya. Tuh. Oke. Terus ini yang nomor 2 ini. Oh, besar juga ya. Agak besar nih. Ya. Ini untuk dewasa juga bisa. Kalau saya cukup ini aja sih. Kalau udah ukuran remaja sampai panen ini cukup. Langsung aja. Ya. Biar nggak banyak nyetok. Iya sih juga. Ukuran. Kan juga dibuat agak lembek juga dulu kan. Ya, jadi kan gampang juga dimakan kan ya. Kayak gini kan tadi. Iya, benar. Ketemunya itu. Iya, benar. Yang tadi yang ukuran sedang itu. Dia kena air kembung gini. Iya, kan sama aja jadi. Kenapa dibikin gini? Dia lebih lele kan pencernaannya pendek. Pendek kan dia. Jadi cepat sekali, cepat makan, cepat dibuang gitu. Iya. Nah, kalau nggak direndam air, dia keras. Jadi 2 kali proses dia di dalam tubuh lele itu. Dari keras dilembekkan dulu. Dari lembek dibuang. Jadi sebelum lembek udah terbuang dia. Jadi yang 60% terserap lah nutrisinya. Iya, nutrisinya. Nah, kalau udah dilembekin gini, ya hampir 90% terserap. Ya, langsung soalnya ya. Ya, karena dia lembek. Iya. Masuk ke perut lele kan udah lembek. Udah inilah, udah hancur lah. Iya, benar. Tuh, ya sama kayak bayi lah. Bayi kan harus kalau makan dilumatkan itu. Iya. Tuh. Ya beda lagi dengan manusia. Kalau manusia kan prosesnya panjang. Iya, benar. Prosesnya lama. Kalau lele kan pendek dia. Dia cepet makan, cepet buang kotoran juga gitu. Makanya aroma kalau nggak pakai bakteri aromanya keras sekali. Iya. Itu aja sih. Ini kamu coba ke sini. Ini. Oh. Fungsinya? Ini untuk makan alternatif. Alternatif lele juga. Ikan-ikanan lah. Ya ikan, semua ikan. Makan unggas juga bisa. Ayam, sapi juga bisa sebenarnya. Ini nanti diambil, Diambil. ditaruh ke kolam. Ya. Ntar ini tumbuh Tumbuh lagi. lagi. Oh. 36 jam. Cepet ya. Jadi
100% pertumbuhannya. Oh. Iya iya iya. Udah itu aja taruh. Tak kira ya. Ini ganggang baunya agak ini. Oh, ini kayak ganggang. Oh. Ini proteinnya tinggi loh ini. Oh iya iya. Ini mahal ini. Ini per kilo 200.000. Wow. Jadi kalau kamu pinter bisnis ini, nggak usah bisnis lele. Mending ini. Ini dipakai makan cupang, Ah, alternatif. iya, iya. Ini proteinnya 40 ini. Oh besar ya. Gede. Gede. Sama kayak yang Mm-mm. ini pakan lele yang mahal itu. Iya iya iya. Kan pakan lele macam-macam, ada Iya, yang iya. murah, Ya, pasti. protein 20, protein 30, 32 sampai 40 lah yang paling Iya, tinggi. Ini 40 ini. Wah keren juga. Tuh. Ya, pokoknya gitu aja, taruh gitu aja, nggak dikasih apa-apa. Nggak dikasih apa-apa. Ya kalau mau bagus dikasih itu tadi, dikasih bakteri. Wah banyak nih. Itu tiga ekor, terus laki-lakinya 1 ekor, 1 ekor. 3:1. 3:1 lah. Oh, iya. 1:1 bisa, Oh, 1:2 iya. bisa, 1:4, 1:5 lah maksimal. Itu kamu gedein, nanti kelihatan kan? Ya. Kalau dia bertelur tuh yang perempuan montok ininya, perutnya. Ya, kayak orang hamil itu. Iya ya. iya iya. Biasanya kan lembek, Iya. tiba-tiba bukan gendut ya. Ya. Nah itu dia bertelur itu. Nah nanti kelaminnya kelihatan. Ini saya sepintas saya jelasin ya. Iya. Kalau laki-laki tuh dia nongol gitu Pak. Jadi ya agak mancung gitu. Iya. Kayak kelamin manusia Iya. lah. Tuh, nanti kalau perempuan enggak, dia cuma lubang aja, dua lubang gitu. Nanti kalau udah mereka udah siap berpijak, kawin, nanti biasanya itu berubah merah kelaminnya. Merah. Nah, di situ kamu nanti pisahkan. Satu tempat itu maksimal tadi itu 1:1 Iya, 1:3 sampai ya, 5 gitu. 1:5 ya. Nah, dia suka tempat yang agak gelap. Agak gelap. Kasihlah ini nanti, kasih para-para atau ini, kasih sabut kelapa itu loh. Kamu tatalah, Ya. taruh aja di kolamnya itu. Ah. Nah, ketinggian airnya 30 cm itu. Iya iya iya. 24 jam udah kelihatan apa telur. Oh. Tapi setelah bertelur itu harus dipisah ininya. Setelah dia keluar telurnya kan nempel-nempel telurnya, nanti ada bintik-bintik putih itu. Di para-paranya itu, Iya. yang sabut kelapa itu. Iya. Atau kamu bisa pakai waring jarum, Waring, iya. paranet itu. Iya iya. Bisa, nanti di sana ada bintik-bintik kecil itu berwarna putih ya salah itu. Nah, setelah itu semua ambil ininya, Oh. indukannya sama Iya pejantannya. iya iya. Biar nggak dimakan. Iya, nggak dimakan. Oh iya iya iya. Nanti udah jadi itu. Tinggal tunggu aja 3-4 hari menetas ya dia. Oh cepet ya? Cepat. Iya iya iya. Iya. Karena di dalam perutnya itu sudah siap dia. Iya iya. Tinggal dikeluarin, dibuahi 3 hari 4 hari kalau nggak salah itu. Kalau nggak salah ingat saya. Saya belum nyoba sih. Iya. Nanti kedepannya saya memang mau coba. Mau coba. Iya. Udah tahu ilmunya tapi belum pernah praktek Iya. gitu aja. Ini ya sambil nunggu ini sih. Nunggu terpalnya juga. Lele nih. Tadi ada yang pesen yang gede, sisa 2 ya. Itu aja sih. Iya. Nah itu kalau itu kan merah itu. Oh ya, ini yang merah ya? Merah itu kan hijau sama merah itu tadi coklat. Kan habis kan makannya. Iya iya iya. Kenapa dia nggak begitu rakus? Karena dia sudah kenyang. Iya. Soalnya sudah banyak makanan di dalamnya. Iya, di airnya udah ada. Di airnya. Iya. Ini merahnya pakai itu juga E4 juga. Iya, E4. Oh. Sama-sama plankton. Tadi saya udah sempat baca sebuah artikel ya. Kenapa air itu warna-warna macam-macam, karena kalau di alam itu ada 6 warna lah, 6 warna. Hijau, coklat, krem, terus dia agak bening, putih bening itu, sama hijau pekat itu. Nah, yang paling bagus tuh yang hijau sama tadi itu, Iya. sama yang merah ini. Yang ketiga coklat. Makanya kalau
lele itu ada tiga jenis ini air, RWS, GWS, sama RWS. B itu brown water system. Ya. Kalau GWS itu green water system. Kalau RWS itu red water system. Itu aja ya. Itu paling sehat untuk lele 3 itu. Nah ini kan ada lelenya nggak rata kan? Iya iya benar. Padahal itu udah kecil banget. Ukuran, satu usianya sama. Tebar lelenya ini ukuran saya 3/4 ini. Nah kalau yang gede itu lele monster namanya. Nah, tapi nggak langsung dipisah Pak ya? Dibiarin dulu aja ya? Ya nanti ini kan baru 2 bulan ini, sebenarnya udah bisa dipisah ini. Ya itu ada yang. Nah itu lele monster itu. Iya. Itu yang monster itu. Jauh banget sih bedanya sama yang di sebelah ya. Kalau yang kecil ini, kalau sebutan kita lele tengkorak. Tengkorak. Jadi nggak bisa lama besarnya. Tapi nanti itu sortir kan ini bisa 4 kali sortir. Iya. 4 kali panen. Ini bakal terus merah Pak? Tambah semakin merah nanti. Oh malah semakin merah? Iya. Kalau nanti semakin merah ya. Keren juga ya? Iya. Kalau yang nggak ngerti kok bisa merah gini Pak. Iya bener. Beneran nggak ini ya? Ini biasa lah, mati 1, 2 itu biasa. Iya. Mati. Banyak yang naik. Kalau naik gini nggak apa-apa ya maksudnya? Nggak apa-apa. Dia ini kan normal lah gitu ya? Normal lah. Jadi dia nyari udara lah itu. Nyari udara, terus ya istilahnya dia bermain lah istilahnya. Iya. Yang bahaya itu kan menggantung dia. Menggantung begini berdiri. Lele berdiri. Udah menggantung terus menggantung, terus dia kembung. Itu bahaya. Bahaya. Tapi ada 2 kemungkinan. Pertama, dia kekenyangan. Kedua karena memang kembung itu masuk angin. Itu yang bahaya. Nah itu ada treatmentnya lagi. Oh gitu. Treatment yang paling gampang dipuasakan, jangan kasih makan 3 hari. Kalau udah begitu itu jangan kasih makan, biarin aja 3 hari. Nanti kasih hari keempat kasih makan 1/4 dari biasanya. Tuh itu aja sih treatmentnya. Nah salah satu keunggulan sistem ini kan bioflok sistemnya. Kalau bahasa kerennya bioflok. Ini probiotik. Probiotik itu kan sebenarnya dia pakai bakteri baik. Bakteri baik namanya probiotik. Ya sama kayak kalau kita minum Yakult tuh dan sejenisnya itu kan. Itu namanya probiotik. Itu sebenarnya bakteri baik. Tuh. Itu keunggulannya dia lele jauh dari penyakit yang aneh-aneh. Biasanya kalau penyakit lele itu biasanya white spot itu kalau bahasa gampangnya panu. Panuan. Terus biasanya lele cacingan juga. Iya. Jadi ininya perutnya kembung, merah biasanya. Itu cacing. Nah, ketiga biasanya jadi di kembung itu. Keempat juga ada lagi penyakit kuning. Jadi ikannya nanti warna kuning. Itu. Nah, kalau pakai sistem bioflok, ini probiotik, jauh dari itu semua. Jadi bebas penyakit lelenya. Plus bebas penyakit, terus bebas bau. Ya benar. Terus nanti ini udah air sehat ini. Ini kalau ditaruh tanaman subur. Ini sudah dibilang pupuk organik cair juga ini. Tuh. Kalau nggak salah biasanya orang-orang kayak kangkung gitu ya dipakein di gelas kayak gelas plastik gitu. Ini air hidroponik ini. Ya. Jadi ini sebenarnya kalau mau tambah modal lagi, kalau kasih mesin naikin kayak hidroponik ke atas. Iya, di sirkulasi hidroponik.
gitu sistemnya, atau naikin ke ini ke penampungan galon apa namanya tower lah yang isi air itu naik ke atas, pokoknya posisinya di atas main dia. Jadi dripnya nanti otomatis ya turun. Oh ya. Nanti ini netes ke sini kan gitu ya. Lagi tadi sistem sirkulasi kita terus. Itu kalau sedikit bermodal. Iya. Nah, awalnya saya datang ke rumah Pak Roman itu hanya untuk membeli cairan E4 dan sedikit bertanya-tanya tentang bagaimana cara memulai ternak lele ini dengan benar bagi pemula. Namun, karena penjelasan Pak Roman yang menurut saya itu sangat mudah dimengerti dan secara mendetail, saya meminta izin dengan beliau untuk merekam ini. Dan saya akan coba bagikan ke teman-teman semua. Oke, jadi sebelum video ini dibuat, ada beberapa bagian yang sudah kami bicarakan out of record. Jadi dimulai dari buat kalian yang ingin memulai bisnis tambak lele atau ternak lele, Pak Roman menyarankan kalian untuk mengendapkan air di kolam yang kalian sediakan. Jadi kalian sediakan kolamnya dulu, kemudian kalian isi air. Nah, air itu disarankan menggunakan air sumur. Nah, kalaupun memang tidak ada air sumur, kalian bisa gunakan air hujan ataupun air dari PDAM. Nah, jika kalian menggunakan air hujan ataupun air PDAM, kalian harus endapkan dulu selama 1 minggu. Kemudian di airnya itu, di genangan air itu kalian isi gedebong pisang atau batang pisang. Nah, kalian tunggu selama 7 hari. Setelah itu baru masuk ke treatment pembuatan airnya. Nah, langsung saja setelah kalian mengisi kolam kalian dengan air, larutkan cairan EM4 di sana. Nah, jadi cairan EM4 itu ada 3 jenis, yaitu perikanan, kemudian ada jenis yang untuk peternakan, kemudian ada jenis yang untuk pertanian. Nah, jadi khusus untuk yang perikanan itu warna botolnya itu berwarna pink seperti ini. Lanjut. Jadi setelah kalian membuat kolam dan mengisi air di kolam tersebut, larutkan cairan E4 yang untuk perikanan itu secukupnya. Kemudian tunggu 1 minggu. Nah, jadi E4 itu akan membuat air kalian itu berisi bakteri-bakteri baik yang sangat bagus untuk ikan. Setelah itu selesai atau setelah sudah muncul bakteri-bakterinya, baru kalian tabur benih bibit lele di sana. Nah, bagi pemula disarankan oleh Pak Roman itu ukuran yang sudah cukup besar, jadi sekitar 5 sampai 8 sampai 10 cm. Itu untuk belajar dulu. Jadi nanti ketika kalian sudah mendapatkan pengalamannya, kalian sudah tahu trik-trik dan tipsnya, baru silahkan dimulai dari yang bibit yang lebih kecil. Nah, kita sampai pada akhir dari video. Nah, sedikit disclaimer dari kita, video ini dibuat dengan tujuan hanya membagi ilmu atau sharing pengalaman, bukan untuk menggurui siapapun. Jadi jika teman-teman yang sudah lebih profesional di bidang ini, sudah lebih berpengalaman, silahkan jika ada yang salah-salah kata, salah-salah tips, silahkan bantu kami tulis di kolom komentar. Selain itu juga jangan 100% percaya dengan apa yang kami informasikan atau apa yang kami bagi, karena bisa saja kami salah, kami keliru, karena kita masih sama-sama belajar juga semuanya.